Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya akan ada dua ruang yang senantiasa mengikuti manusia kemana saja manusia itu pergi dan di mana saja manusia itu berada. Dua ruang yang dimaksudkan tiada lain adalah ada yang disebut dengan ruang tempat dan ruang waktu. Maka apa yang dilakukan oleh manusia pada dua ruang inilah Al-Quran sering menyebutnya dengan ungkapan al-amalu, yaitu amal. Apa gerangan yang dimaksud dengan amal? Para ulama memberikan definisi bahwasanya yang dimaksud dengan amal tiada lain adalah kullu fi'lin yakunu biqasdin, setiap pekerjaan yang mempunyai maksud dan tujuan. Oleh karena itulah wajar apabila di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah manusia harus beramal. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah olehmu Muhammad, i'malu, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman mereka akan melihat amalan-amalanmu. Maka Imam Mujahid mengatakan makna dari ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, hadza wa'idum minallahi ta'ala, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bi anna a'malahum satu rodu, di bahwasanya amalan-amalan mereka itu akan diperlihatkan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman, sehingga tidak akan ada amalan dari manusia
yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua kelak nanti akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul dan kepada orang-orang yang seluruh manusia. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwasanya kita selaku manusia ini tidak cukup hanya sekedar beramal, tetapi yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya adalah maka seluruh amalan manusia akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat yang lain Allah menegaskan yauma tublas sarair, pada hari itu yang namanya rahasia-rahasia akan diungkap. Wa husila ma fis sudur, apa yang ada dalam dada-dada manusia akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul dan kepada seluruh manusia. Oleh karena itulah ayat ini sejatinya mengingatkan manusia untuk lebih berhati-hati lagi di dalam beramal, sebab manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian itu seluruhnya adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka dalam diri harus ada yang disebut dengan sifat muraqabatullah, karena sejatinya dengan sikap muraqabatullah inilah manusia akan jauh lebih berhati-hati dalam beramal. Maka sikap muraqabatullah ini akan menghasilkan yang disebut dengan akhlak al-haya'u, yaitu rasa malu, dan Nabi pun bersabda al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Maka ketika manusia beramal, ketika manusia bertindak seenak perutnya, sekemauan hawa nafsunya, maka kata Nabi SAW, manusia yang seperti itu adalah manusia yang tidak tahu malu. Makanya kata Nabi SAW, illam tastahi i'mal masyi'ta, apabila kamu adalah orang yang tidak tahu malu, i'mal masyi'ta, maka lakukanlah sekehendakmu. Cuman jangan lupa setiap amalan yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata ayat itu dengan jelas dan tegas bahwa sebagai ancaman bagi kita selaku manusia
agar di dalam beramal jauh lebih berhati-hati, sebab segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul, kepada orang-orang. Maka apa jadinya ketika amal maksiat ini Allah pertontonkan nanti kelak nanti di akhirat? Maka jangankan kelak nanti di akhirat, maka ketika seseorang mempunyai keluarga yang sudah meninggal dunia, maka orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kakek neneknya, kerabatnya yang lain meninggal dunia, sedangkan dia masih hidup, maka amalan-amalan dia akan diperlihatkan kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud atau Yalisi dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, inna a'malakum saturodu ala akrobaikum wa asyairikum bi kuburihim. Sesungguhnya amalan-amalan kalian akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian, di mana fi kuburihim, di alam kubur mereka. Si A misalkan, dalam artian si fulan punya keluarga yang sudah meninggal dunia, maka seluruh amalan si fulan ini Allah perlihatkan kepada keluarganya yang sudah wafat tersebut. Coba bayangkan bagaimana orang tua kita akan kecewa. Coba bayangkan bagaimana saudara-saudara kita kecewa ketika melihat kita selaku keturunan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis itu dikatakan, fa in kana khairan istabsyaru bihi. Apabila anak keturunannya ini melakukan kebaikan, istabsyaru bihi, maka keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia ini mereka bergembira. Wa in kana ghairu dzalika, tetapi apabila tidak melakukan kebaikan, maka yang meninggal ini berkata, Allahumma alhimhum ayyamalu bi taatika, ya Allah berilah mereka ilham supaya mereka itu taat kepadamu. Karena apa? Karena apa yang diterangkan dalam Quran perihal akhirat bagi mereka yang sudah meninggal dunia adalah satu hal yang nyata. Nikmat dan adab ini benar-benar satu hal yang nyata. Mereka tidak ingin keturunan-keturunannya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, makanya manusia dalam beramal itu berbeda dengan yang lainnya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, hakikatnya amal inilah yang menjadi saksi siapakah kita yang sebenarnya. Bukankah ada kejadian seorang laki-laki miskin di daerah Yaman yang tidak terkenal oleh siapapun, tapi begitu masyhur di penduduk langit? Siapa? Yaitu Uwais Al-Qarni. Apa yang menjadi rahasia beliau sampai sedemikian rupa doa-doanya mustajab sebagaimana doanya para nabi? Satu yang menjadi sebab tiada lain adalah dia merupakan seseorang yang beramal baik, yaitu birrul walidaini, di mana dia berbuat baik kepada orang tuanya. Salah satu yang melegenda adalah menggendong ibunya jalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka amal adalah identitas kita, siapa kita sebenarnya.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya itu jauh lebih berat, maka bagi dialah kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Wa amma man khaffas mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang catatan amal buruknya itu lebih kuat, lebih berat daripada amal solehnya, maka tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Maka kata Nabi SAW, kita sadar betul selaku manusia banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Maka kata Nabi, untuk menghapus segala kesalahan kita, dalam hadis riwayat Muslim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiru lahu fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dan memohonkanlah ampun kepadanya, sebab aku tidak kurang dari 100 kali bertobat kepada Allah dalam sehari semalam. Dengan banyak istighfar dan tobat, amal-amal buruk ini akan terhapus. Dan bagaimana agar kita termasuk orang yang sakulat mawazinu, amalannya itu adalah lebih berat kebaikannya, maka jangan lupakan amalan yang sederhana ini. Kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kata yang sangat mudah diucapkan tapi sangat berat di timbangan, apa? Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di mana ini bebas dibacanya kapanpun, berapa jumlahnya tidak ditentukan. Cuman ketika kita sering beristighfar, bertobat, dosa berkurang. Dengan sering bertasbih tadi, maka amal soleh kita akan semakin berat. Dan apa yang terjadi, Allah akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, makanya manusia ini istimewa. Semua yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan amal-amal soleh kita diterima di sisinya, dan seluruh amal buruk kita diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li walakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.